Halo kawan cerita, berjumpa kembali dalam Di Balik Cerita. Kali ini, Di Balik Cerita akan menyajikan sebuah kisah yang berjudul Peluk dalam Kabut. Langit sore mulai meredup. Kabut turun pelan-pelan di atas desa Air Gelam. Desa kecil itu memang dikenal angker dengan dikelilingi hutan pinus tua dan danau yang selalu berkabut. Tapi bagi Aksa, itu bukan hal yang asing. Ia adalah seorang laki-laki muda yang tumbuh besar di sini. Dan kini, setelah bertahun-tahun merantau ke kota, Aksa telah kembali untuk mencari ketenangan dan jati dirinya. Ia mencari kehidupannya setelah lelah dengan hiruk-pikuk di kota, dan mungkin tanpa sadar, ia sedang mencari sesuatu yang hilang. Hari ini adalah hari ketiga Aksa di desa. Semua warga sudah berbeda. Tidak ada yang mengenalinya lagi. Begitupun Aksa. Kali ini ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke danau. Saat senja telah tiba. Kabut mulai turun saat ia tiba. Dan di tepi danau, seseorang berdiri membelakanginya. Sosok perempuan dengan rambut hitam panjang menjuntai. Gaunnya putih, tipis, tampak lembut diterpa angin sore. Aksa terpaku. Perempuan itu begitu tenang, seolah sudah menyatu dengan danau dan kabut. Lalu, ketika ia menoleh, wajahnya pucat, tapi cantik dengan mata sendung. Tanpa berkata-kata, perempuan itu tersenyum, lalu berjalan pelan ke dalam kabut. Aksa hanya bisa berdiri diam. Ia tidak merasa takut, hanya terpesona. Sejak pertemuan waktu itu, Aksa terus kembali ke danau setiap sore. Dan perempuan itu yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Rini yang selalu ada di sana. Mereka tak banyak bicara, hanya duduk berdampingan di dermaga kayu, menatap air yang tenang dan kabut yang semakin tebal. Sesekali, Rini bersandar ke bahu Aksa. Hangat, tidak seperti yang ia bayangkan dari makhluk yang seharusnya tak hidup lagi. Rini melebur dalam tubuh Aksa. Jemarinya dingin, namun lembut. Jika kamu tahu siapa aku, akankah kamu tetap duduk di sini bersamaku? Aksa tak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan Rini erat. Dan semenjak itu, malam-malam Aksa dipenuhi dengan mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia dan Rini berdansa di tengah danau. Di atas air yang membeku, ia mencium bibir Rini, lalu tenggelam bersamanya dalam pelukan di bawah air yang dingin dan sunyi. Mereka melebur menjadi satu. Tidak ada yang mengganggu, dan tidak ada yang mau mengganggu. Mimpi itu begitu nyata, begitu intim. Dan saat ia terbangun, bajunya lembab, seolah benar-benar baru keluar dari danau. Namun Aksa tidak merasa takut. Ia justru menanti malam-malam berikutnya. Penduduk desa mulai berbisik tentang Aksa, karena mereka melihat Aksa sering bicara sendiri di tepi danau. Hingga seorang tetua akhirnya menemuinya. Sudah, jangan kau teruskan, Nak.
Kalau kau lihat perempuan berbaju putih di danau, itu bukan manusia. Dia sudah mati. Aksa tidak menerima perkataan itu. Aksa membantah. Tapi tetua itu membawa buku tua berisi cerita legenda di desa itu. Di sana, ada kisah tentang Rini, gadis yang datang ke desa itu untuk mencari kekasihnya. Hingga ia putus asa dan memutuskan untuk bunuh diri di danau karena kekasihnya pergi ke kota dan tak pernah kembali lagi. Sejak itu, arwahnya sering muncul saat kabut turun, menanti cinta yang tak pernah kembali padanya. Aksa mulai sadar, tapi hatinya sudah terlalu dalam. Aksa memutuskan menemui Rini sekali lagi. Ia tahu, ini mungkin yang terakhir. Malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Danau tampak seperti lautan tanpa ujung, dan di tepinya, Rini sudah menunggu. Gaun putihnya mengalun pelan ditiup angin. Rini melayang mendekat, membuat hati Aksa berat. Pikirannya penuh tanya yang belum sempat terjawab. Aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal kepadamu. Rini tersenyum samar, tapi matanya basah. Kamu masih tidak ingatkah? Ingat soal apa? Perempuan itu menggenggam tangannya. Jemarinya dingin, tapi penuh kelembutan. Mereka saling menggenggam dalam ikatan yang tak pasti, dan bisikannya keluar seperti hembusan kabut. Kamulah alasan aku mati, dan alasan aku bertahan sampai saat ini. Aksa terkejut, tapi dalam sekejap, dunia berputar di dalam benaknya. Kilasan wajah Rini bukan hanya dari hari-hari terakhir ini, tapi dari masa lalu. Ia melihat dirinya sendiri, lebih muda, memeluk Rini di tepi danau, dan berjanji akan kembali setelah bekerja di kota. Ia ingat kecelakaan itu, rumah sakit, dan kemudian kehampaan. Rini, jadi aku yang membuatmu. Bukan karena kamu pergi, tapi karena kamu tidak pernah kembali. Aku menunggumu sampai aku lelah, Aksa. Sampai aku memilih menyatu dengan danau ini. Air mata Aksa jatuh tanpa suara. Begitupun Rini. Rasa bercampur bersalah, cinta, dan kerinduan bercampur menjadi satu. Selama ini aku mencarimu, bahkan saat aku tak tahu siapa yang kucari. Aku tahu itu kamu sejak pertama kali kita bertemu lagi di danau ini. Tapi aku menunggumu sampai kamu mengingatku. Aksa memeluknya. Pelukan yang tak hanya menyatukan tubuh, tapi juga masa lalu yang patah dan cinta yang tak pernah selesai. Sekarang aku ingat, dan aku tidak mau kehilanganmu lagi. Kamu tahu, kamu tidak bisa kembali kalau ikut bersamaku. Kita sudah berada di dua tempat yang berbeda. Aku sudah terlalu lama hidup tanpa arah. Aku tidak tahu siapa diriku. Aku tidak tahu harus mencari apa di dunia ini. Tapi bersamamu, itu sangat cukup bagiku. Aksa mengatakan seluruh cintanya dengan penuh keyakinan. Mereka pun kemudian melangkah bersama ke dalam danau. Airnya dingin, tapi terasa seperti pelukan hangat mereka berdua. Ketika tubuh mereka perlahan tenggelam, danau tetap tenang. Tidak ada gejolak, hanya kabut yang memeluk mereka seperti selimut waktu. Keesokan harinya, tidak ada yang menemukan jejak Aksa. Hanya sebuah foto lama yang entah dari mana muncul di dermaga. Seorang pria dan wanita muda,
tersenyum berdampingan di depan danau. Penduduk desa bilang danau itu tidak lagi menyeramkan sejak malam itu. Malah terasa sangat damai. Beberapa mengatakan saat senja dan kabut turun, bisa terlihat sepasang kekasih sedang bersama tanpa berbicara, hanya saling memeluk dan menggenggam dalam diam. Mereka tidak lagi menunggu, mereka telah bersama, dan cinta mereka kini abadi dalam peluk kabut yang tak akan pernah menghilang. Baiklah kawan-kawan, itu tadi kisah tentang Rini dan Aksa yang kembali menyatu dalam ikatan kabut. Bagaimana pendapat kalian? Bisa tulis di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki kisah menarik untuk disampaikan pada Dibalik Cerita, bisa kirimkan ke alamat email Dibalik Cerita. Pastikan juga kalian sudah menekan tombol like dan tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah menarik tentang cerita horor berikutnya. Sekian dulu untuk cerita kali ini. Karena di balik cerita masih ada cerita.